dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. KUH pidana yang baru telah menimbulkan pro dan kontra dan kekhawatiran. Antara lain, orang yang hidup bersama meskipun tidak terikat dengan hubungan suami istri dengan pihak lain bisa terancam pidana. Orang yang melakukan hubungan intim meskipun dua-duanya tidak terikat dengan perkawinan bisa terancam pidana masuk penjara. Masalahnya timbul kekhawatiran bagaimana dengan kawin siri. Tentu ukurannya adalah apa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah. Masalahnya sampai hari ini mayoritas putusan pengadilan di Indonesia menafsirkan yang dimaksud dengan perkawinan sah adalah perkawinan didaftar menurut hukum agama dan harus dicatat. Itu menurut banyak putusan pengadilan, bukan pendapat Hotman Paris. Ya, sehingga jadi masalah apakah kawin siri bisa dipidana. Inilah Hot Room, pidana nikah siri dan poligami di KUH pidana yang baru. Polemik pemidanaan nikah siri dan poligami kembali mencuat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang berlaku pada Januari ini, perdebatan publik mengerucut pada pasal 402 yang mengatur pidana bagi seseorang yang menikah, padahal ada perkawinan lain yang menjadi penghalang yang sah. Di titik inilah persoalan pasal 402 menjadi rumit, karena frasa penghalang yang sah tidak dijelaskan secara tegas dan membuka banyak tafsir. Selain itu, jika penghalang yang sah dimaknai sebagai ketiadaan izin istri atau pengadilan, maka banyak perkawinan yang sah secara agama berpotensi dipidana. Dalam hukum pidana, ketidakjelasan bukan perkara mudah. Hukum pidana menuntut kepastian dan tidak boleh dibangun di atas dugaan atau tafsir yang longgar. Karena ini bukan sekadar soal tafsir hukum. Ini menyangkut rasa keadilan dan rasa aman warga negara. Karena pada akhirnya, hukum bukan sekadar soal menghukum, tetapi soal memberi kepastian. Negara boleh mengatur, tetapi tidak boleh membingungkan. Dan dalam setiap pasal pidana yang dipertaruhkan bukan hanya norma, melainkan nasib manusia, menguji hukum, menjaga akal sehat publik. Selain hubungan di dalam kamar, yang perlu kamu perhatikan juga adalah stamina agar tetap segar bekerja. Dan Hotman lakukan setiap subuh adalah minum kopi luwak hitam premium. Ya, itulah yang membuat Hotman KTP umurnya sudah nggak ketolongan, tapi secara biologis lihat deh, kayak umur 30 kan, kopi luwak hitam premium, kopinya Hotman Paris aman di lambung. Oke, sekarang kita tanya dulu Pak Holis Nafis. Oke, apa kekhawatiran? Kenapa sampai Majelis Ulama Indonesia di media khawatir bahwa kawin siri itu seolah-olah bisa dipidana? Silakan. Ya, karena bagi kami dalam konteks Islam, masalah keluarga itu masuk pada perdata. Ya. Al-ahwal asyahsiyah. Ya. Bukan masuk pada jinayah, pada pidana. Ya. Dan kita ingin menyampaikan bahwa ketika kita melihat realita masyarakat, orang yang kawin siri ini belum masuk pada pasal nikah siri itu, tidak semuanya karena mereka bertujuan jahat. Ada kalanya karena memang akses administrasi yang tidak bisa, atau memang ada kesepakatan mereka seperti pada usia tertentu yang mereka memang tidak perlu mencatatkan, hanya ingin hidup bersama. Dan itu secara agama benar saja. Oleh karena itu kita sepakat, jangan sampai di kita dilihat bahwa tidak anti pencatatan, bukan. Tapi kita meminta untuk dicatatkan, tetapi jangan sampai kesalahan administrasi menjadi pidana yang harusnya adalah perdata. Dan jangan sampai juga kita kesannya
orang yang nikah siri ataupun poligami adalah sebuah kejahatan. Itu tidak, bukan soal kejahatan. Kecuali memang di sana ada penipuan, ada kedustaan dan seterusnya. Jadi harus dilihat kondisi di Indonesia yang memang beragam dan tidak semua dalam kondisi Jadi yang sampai sama. hari ini Majelis Ulama Indonesia masih belum ada kepastian keyakinan apakah kawin siri itu termasuk yang bisa dipidana atau tidak berdasarkan undang-undang yang baru. Nah, bagi kita sebenarnya di ketentuan di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, nikah siri itu sah. Yang penting dalam makna di mana syarat rukunnya ada wali, ada saksi, dan juga ada ijab kabul terpenuhi adalah sah. Tetapi bukan di akadnya yang bermasalah. Yang bermasalah adalah turunannya. Jika dia membahayakan kepada yang lain, bukan hanya kepada anaknya atau kepada istrinya, bahkan kepada dirinya sendiri bisa membahayakan, maka menjadi haram. Tapi kalau tidak membahayakan karena tidak termasuk dalam konstruksi dari akad itu, maka akad nikah siri itu adalah sah menurut agama. Menurut agama. Menurut agama. Oke, menurut agama. Sekarang kita tanya dulu ahli hukum perdata, ya. Melalui Pak Gansam Anand. Halo Pak. Halo Pak. Halo. Selamat malam Pak Hotman. Halo Pak. Selamat malam. Ini kok fotonya nggak kelihatan. Halo. Selamat malam Pak. Okay. Halo Pak. Selamat malam. Oke, pertanyaannya begini. Yang dimaksud dengan perkawinan sah sampai hari ini, menurut praktek di pengadilan yang bagaimana Pak? Yang dimaksud dengan perkawinan yang sah. Silakan Pak. Terima kasih Pak Hotman, saya hormati Bapak Ibu. Saya kira sudah jelas sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan. Saya kira udah clear ya. Termasuk bagaimana sikap negara. Clearnya itu apa? Karena ada dua pertanyaan. Ada yang mengatakan hanya dengan secara agama tanpa dicatatkan pun sudah sah. Tapi dalam kasus Murdiono, MK menyatakan tidak sah. Dan puluhan putusan Mahkamah Agung menyatakan yang saya pegang ini tidak sah. Ada 1-2 menyatakan sah. Mana yang benar? Baik, makasih Pak. Izin saya pasal 2 ayat 1 Pak. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi terkait keabsahan perkawinan, ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan itu mensyaratkan bahwa perkawinan ini sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Pak Hotman, demikian juga kalau misalnya ini adalah agama Islam, juga sudah ada pedomannya sebagaimana ketentuan pasal 4 Impres 191 kompilasi hukum Islam. Di dalam pasal 4 kompilasi hukum Islam itu juga sudah menentukan Pak, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 174. Jadi Pak Hotman, beranjak pertanyaan Bapak tadi, kalau berkaitan dengan keabsahan perkawinan, maka rujukannya pasal 2 ayat 1 Pak. Tetapi, nah ini kita tentu sarjana hukum ini, Pak ya. Tetapi perkawinan itu eksistensinya diakui atau mempunyai akibat hukum, tentu juga harus terpenuhi pasal 2 ayat 2. Di mana pasal 2 ayat 2 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau bicara tentang sahnya perkawinan, Pak, itu pasal 2 ayat 1. Begitu juga pasal 4 kompilasi hukum Islam. Tetapi dari sisi negara, bahwa negara akan mengakui perkawinan itu apabila dicatat. Sehingga apabila perkawinan itu tidak dicatat, maka kalau kita dari sisi sarjana hukum sudah jelas bahwa hukum dalam hal ini negara tidak akan mengakui eksistensi perkawinan itu. Maka kalau juga tidak mengakui, kalau tidak mengakui, kan jadi aneh. Anda di satu pihak mengatakan tanpa dicatat itu sudah sah, tapi negara tidak mengakui kalau tidak dicatat.
Mana yang benar? Ya. Jadi kalau tidak diakui, kalau tidak dicatat, tidak diakui. Kalau tidak diakui berarti tidak sah. Iya, iya. Jadi enggak Pak. Saya kira ini juga sudah banyak putusan seperti yang tadi Pak Hotman bilang. Begitu juga sudah banyak tulisan. Berkaitan dengan syarat sahnya perkawinan terpenuhi pasal 2 ayat 1. Berkaitan dengan pengakuan negara terhadap eksistensi perkawinan itu pasal 2 ayat 2. Kalau gitu. sudah sah ya harus Dari diakui sisi dong. Hukum, kalau sudah sah harus diakui dong. Ya, artinya dari sisi hukum, Pak, dari sisi negara, karena tidak dicatat, maka perkawinan itu tidak diakui. Terlepas sah atau tidaknya, karena negara tidak mengakui, ya nanti tentu perlu dilakukan pencatatan terlebih dahulu. Kata kuncinya, negara tidak mengakui perkawinan itu kata kuncinya. Betul, betul. Karena artinya di dalam Pak, kasus, kalau perkawinan itu tidak dicatat. Di dalam kasus dalam kasus Murdiono dan artis dangdut itu, kawin siri, tapi MK tidak mengakui perkawinan itu. Ya. Jadi Ya, menurut betul, Anda, betul. negara tidak mengakui perkawinan itu. Betul. Betul. Artinya negara tidak mengakui implikasinya berkaitan dengan kewajiban suami istri, bagaimana kedudukan kewajiban moralitas mengenai nafkah, berkaitan dengan harta benda perkawinan, berkaitan dengan kedudukan anak, berkaitan juga perpawarisan kalau misalnya suami atau istri ini meninggal dunia, Pak. Karena perkawinan itu tidak dicatat, maka eksistensinya tidak diakui. Berarti oleh anak yang lahir pun bukan anak bapaknya. Dia tidak termasuk anak sah. Jadi Pasal ada 42. suatu perkawinan, ya, tapi kalau itu dianggap sah, tapi anaknya tidak diakui. Pak Yamin, ya, tadi ini mungkin bisa beda pendapat, ya, kan dikatakan negara tidak mengakui perkawinan itu kata kuncinya. Ini. Secara perdata, negara tidak mengakui perkawinan itu, dan di KUH pidana memakai istilah perkawinan, dan KUH pidana itu adalah hukum negara. Jadi kalau tidak diakui berarti berarti kalau belum dicatatkan, belum dipenuhi pengertian perkawinan dalam KUH pidana ini. Gini. Saya mau jelaskan dulu esensi di pasal 411 dan 412. Jadi esensi di pasal 411 itu terkait dengan persetubuhan yang tidak memiliki dasar hukum, bukan suami istri atau tidak terikat perkawinan atau salah satu terikat perkawinan. Jadi mereka nggak ada alas haknya untuk bisa melakukan persetubuhan, gitu ya. Yang 412 kumpul kebo atau kohabitasi juga sama. Mereka hidup bersama, tapi tidak didasari kepada alas hak hidup bersama. Alas haknya apa? Perkawinan lagi. Perkawinan tadi dia bilang, kalau tidak dicatatkan, tidak diakui negara. Jadi perkawinan yang mana? 411 itu persetubuhan yang sama sekali tidak memiliki dasar ikatan apapun. Nah sekarang, ada orang melakukan persetubuhan atas dasar kawin siri. Agama sah, tadi sudah dikatakan. Berarti ada alas hak dia melakukan persetubuhan kawin siri. KUH pidana tidak mengatakan alas sah. KUH pidana mengatakan suami istri tanpa didasari perkawinan. Sementara tadi dia mengatakan perkawinan tidak didaftar, tidak diakui negara. Ini konsepnya, Bang. Tadi bukan konsepnya. Apa yang tertulis di sini? Iya, ini saya baca yang tertulis ini di 411 ini. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri, atau juga yang sama-sama belum menikah, persetubuhan, Bang. Jadi kalau mereka bersetubuh tanpa bukan suami istri, tidak boleh. Atau bersetubuh bukan suami istri artinya di luar perkawinan. Itu kata-katanya di pasal 412. Berarti perlu ditafsirkan apa itu perkawinan. Kata kuncinya di situ. 411, 412 itu esensinya orang bersetubuh tanpa alas hak untuk diperbolehkan bersetubuh. Sebentar. Saya baca ya.
setiap orang yang mau hidup bersama, contoh sebagai suami istri, di luar perkawinan, tidak ada alas hak kata-kata kalau melakukannya di luar perkawinan. Berarti kata kuncinya adalah apa itu perkawinan? Perkawinan itu yang sah didasarkan kepada agama, pasal 2. Menurut Bapak beliau tadi, negara tidak mengakui. Menurut ahli perdata tadi, negara tidak mengakui karena negara punya kepentingan untuk mencatat saja, bukan tidak mengakui perkawinannya. Dia punya kewenangan hanya mencatat. Kalau tidak dicatatkan, tadi Pak Haji bilang nggak masalah, tidak dicatatkan, sah menurut agama. Nah, kalau apakah dengan tidak mencatatkan perkawinannya tidak sah secara agama? Tidak juga. Tapi kan kita bicara hukum negara. Negara mengatakan perkawinan itu tidak sah. Tidak sah secara keperdataan, tapi perkawinan persetubuhan tadi dianggap sah secara kawin siri. Tidak diatur dalam undang-undang begitu. Hanya disebutkan di luar perkawinan. Ya nggak mungkin lah undang-undang memperjelas seperti itu, Bang. Nanti ahli pidana nggak laku, Bang. Justru ahli pidana yang menjelaskan. Karena KUH pidana mengatakan bahwa di luar perkawinan, maka kita harus bahas apa itu perkawinan. Benar nggak? Ternyata perkawinan katanya kalau tidak didaftar bukan perkawinan. Yang 4.12 aja tadi yang menyatakan hidup bersama tanpa ada perikatan perkawinan. Ya. 4.12 itu hidup bersama. Ya. Pertanyaannya, orang hidup bersama tanpa perkawinan yang sah melakukan persetubuhan nggak? Ya pasti. Nah, kalau melakukan persetubuhan hidup bersama secara terus-menerus, kawin siri boleh. Boleh. Saya pribadi. Nah, satu lagi, Bang. Sebentar dulu. Yang perdata karena tadi. Bapak kan background pidana, yang lain background perdata. Saya mau kasih tahu tidak tadi. sependapat dengan Bapak. Tadi ada putusan MK 46, baca ya. Putusan MK nomor 46 tahun 2010. Ya. Itu membatalkan terkait dengan anak yang sah. Ya, kalau dulu kan dibilang kalau perkawinan di luar perkawinan punya hubungan hukum dengan ibunya. Ya. Putusan MK itu mengatakan bahwa sepanjang bisa dibuktikan secara saintifik, maka anak yang di luar kawin punya hubungan dengan bapaknya. Artinya walaupun ada perkawinan, karena kalau itu belum dicatatkan, tidak akan pernah diakui anak itu. Kecuali ada DNA-nya dibuktikan, itu bukan perkawinan dong. Udah dibuktikan sama putusan MK bahwa ada hubungan dengan bapaknya. Kalau orang sudah kawin secara sah, ngapain lagi bukti perlu DNA? Itu terkait dengan kepentingan anak, Bang. Bukan melegitimasi tentang perkawinan yang sah, bukan. Terkait dengan maksud saya kalau anak. Perkawinan sudah sah, maka otomatis demi hukum dia adalah anak bapaknya. Iya, tapi bukan suami, tetap secara bukan negara, suami, tapi bapak. Secara negara sesama beda. Agama dengan negara ini harus dibedakan, Bang. Kalau KUH pidana negara atau agama? Dia ini terkait dengan substansi terkait persetubuhannya didasarkan kepada agama. Tidak diatur agama di luar perkawinan. Kita istirahat dulu deh, makan sebelum diperdebatkan itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.